Salam sejahtera, sahabat IKPS TV yang terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengambil waktu untuk berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menemui kami dengan firman-Mu dalam hidup kami. Bukalah hati kami agar kami dapat mengerti firman-Mu bagi kami. Demi putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, renungan kita hari ini diambil dari Zakaria 2 ayat 10, dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian tertulis. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, perkataan ini disampaikan oleh Zakaria, Nabi Tuhan, di tengah-tengah keadaan Israel yang sedang dibuang di Babel sekitar tahun 500-an, dan Zakaria mengatakan kepada mereka bahwa restorasi atau pembangunan kembali Yerusalem dan Bait Allah akan dilakukan dan Tuhan akan menyertai mereka dalam restorasi itu. Saudara-saudara, sebelumnya memang pada ayat 8, Zakaria ayat 8, Zakaria mengatakan bahwa memang dia mengerti betul bangsa-bangsa telah menjarah kamu, katanya. Bangsa-bangsa telah menjadikan Bait Allah, Yerusalem, reruntuhan, bahkan menjadi tempat yang kosong dan memilukan, saudara-saudara. Di tengah-tengah inilah Zakaria ingin mengingatkan bangsa itu bahwa yang dulu kosong, nanti Tuhan akan datang, Tuhan katanya akan diam di situ, dan putri Sion, engkau akan bersorak-sorai. Saudara-saudara, dengan demikian sebenarnya kita bisa simpulkan, kalau Tuhan tidak datang, kalau Tuhan absen, maka memang keadaan menjadi kacau balau, seperti Yerusalem yang dijarah orang. Itu kalau Tuhan absen. Tapi kalau Tuhan datang, diam, sebagaimana dalam Zakaria 2 ayat 10, kalau Tuhan presence, maka memang akan ada sorak-sorai, akan ada sukacita. Saudara-saudara, barangkali masih ingat apa yang terjadi yang disebut 9/11, yaitu pada tahun 2001, gedung WTC, World Trade Center, ditabrak oleh 2 pesawat oleh teroris, dan berantakan, reruntuhan kota itu, terutama di daerah Lower Manhattan. Lalu saudara-saudara, pada tahun 2003 mereka ingin membangun kembali, dan diadakanlah sayembara agar para arsitektur terbaik di Amerika membangun maket untuk membangun kembali tentu WTC. Dan pada tahun 2004 pemenangnya diumumkan. Yang menang saat itu bernama Mikhail Arad dan Peter Walker. Mereka menang karena mereka punya rencana membangun kembali dengan satu prinsip. Ketika saya melihat saudara-saudara maketnya di dinding di sana, saudara-saudara, saya kaget sekali. Kenapa? Karena pemenang itu memberi judul pada rencananya. Judulnya Reflecting Absence. Merenungkan absence. Menurut Michael Arad, absence mesti dilihat orang. Dengan kata lain, ketiadaan Tuhan. Absen Tuhan berarti memang gedung menjadi reruntuhan. Hidup menjadi kekosongan dan seperti ditinggalkan dan seperti penuh dengan kesedihan. Yang diperlukan memang presence of God. Yang diperlukan memang Tuhan datang seperti kata Zakaria, hai putri Sion, hai Jakarta, hai New York, hai semua daerah, hai Simalungun. Tuhan akan berdiam. Jangan sampai Tuhan pergi, sebab kalau Tuhan absence, maka terjadi runtuhan seperti Yerusalem, maka terjadi kehancuran seperti World Trade Center. Justru presence of God, kehadiran Tuhan, itulah yang paling penting. Kalau kita baca juga Kejadian 1, saudara-saudara, ketika bumi kosong, Tuhan tak ada, disebut bumi itu tohu wabuhu, belum tercipta. Tapi ketika Tuhan ada, terjadi penciptaan, terjadi kehidupan, terjadi sukacita. Dan sama seperti pada Mazmur 34 ayat 8 dikatakan, hai ingatlah, katanya, kalau malaikat Tuhan berkemah di sekelilingmu, maka berbahagialah engkau, bersukacitalah engkau. Nah, marilah kita saudara-saudara sebagai orang percaya selalu memohon agar Tuhan presence.
jangan absen dalam kehidupan kita. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sama seperti seruan Nabi Zakaria, seruan itu kiranya ada pada kami. Bersorak-sorailah ketika Tuhan datang dan diam di antara kami. Biarlah dalam hidup kami, Tuhan menyertai kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin.